Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faraldo Diarahman dengan NIM E0F124011. Saya dari Kesehatan Hewan kelas A. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem syaraf guna untuk memenuhi tugas fisiologi. Baiklah, langsung saja. Sistem syaraf. Sistem syaraf pada hewan berfungsi sebagai pusat koordinasi yang mengendalikan berbagai aktivitas tubuh, baik yang disadari maupun yang tidak disadari. Sistem syaraf ini terdiri dari dua komponen utama, yaitu sistem syaraf pusat, terdiri dari otak dan sumsum tulang belakang, berperan sebagai pusat pengolahan informasi dan pengambilan keputusan. Selanjutnya yaitu sistem syaraf perifer, menghubungkan sistem syaraf pusat dengan organ-organ tubuh lainnya melalui jaringan syaraf, memungkinkan komunikasi antara pusat dan perifer. Berdasarkan fungsinya, sistem syaraf juga dibagi menjadi dua, yaitu sistem syaraf somatik, mengatur gerakan sadar dan respon terhadap rangsangan eksternal. Yang kedua, sistem syaraf otonom, mengendalikan fungsi tubuh yang berlangsung secara otomatis seperti detak jantung dan pencernaan. Baiklah, selanjutnya adalah proses penyampaian impuls syaraf. Impuls syaraf adalah sinyal listrik yang ditransmisikan melalui neuron untuk mengkoordinasikan berbagai fungsi tubuh. Proses ini terdiri dari beberapa tahap, yaitu potensial istirahat. Saat neuron tidak aktif, bagian dalam membran lebih negatif dibandingkan luar akibat kerja pompa natrium kalium. Kedua, depolarisasi. Rangsangan menyebabkan saluran Na+ terbuka sehingga ion Na+ masuk ke dalam sel, membuat membran lebih positif dan memicu potensial aksi. Ketiga, repolarisasi. Setelah puncak potensial aksi, saluran Na+ tertutup dan saluran K+ terbuka, menyebabkan ion K+ keluar dari sel, mengembalikan potensial membran ke kondisi negatif. Keempat, hiperpolarisasi. Kadang-kadang membran menjadi lebih negatif dari potensial istirahat sebelum kembali ke kondisi normal. Baiklah, materi selanjutnya adalah aksi potensial dan hubungannya dengan EPSP dan IPSP. Potensial aksi terjadi ketika neuron menerima rangsangan yang cukup untuk mencapai ambang batas. Ini berkaitan erat dengan excitatory postsynaptic potential atau EPSP. Terjadi ketika neuron transmitter excitatory seperti glutama memungkinkan masuknya ion Na+ atau Ca2+ ke dalam neuron postsinaptik, meningkatkan peluang terjadinya potensial aksi. Selanjutnya, inhibitory postsynaptic potential atau IPSP. Terjadi ketika neuron transmitter inhibitor seperti GABA menyebabkan masuknya ion Cl- atau keluarnya ion K+, sehingga mengurangi kemungkinan neuron menghasilkan potensial aksi. EPSP dan IPSP adalah perubahan sementara dalam potensial membran neuron postsinaptik yang menentukan apakah neuron akan mencapai ambang batas untuk menghasilkan potensial aksi. EPSP meningkatkan kemungkinan terjadinya potensial aksi dengan mendepolarisasi membran, sedangkan IPSP menurunkan kemungkinan tersebut dengan menghiperpolarisasi membran. Materi yang ketiga yaitu proses depolarisasi dan repolarisasi. Proses depolarisasi dan repolarisasi merupakan bagian penting dari penyampaian impuls syaraf. Depolarisasi terjadi ketika neuron menerima rangsangan yang cukup untuk membuka saluran ion natrium atau Na+, memungkinkan Na+ masuk ke dalam sel. Hal ini menyebabkan perubahan muatan di dalam neuron menjadi lebih positif, mencapai ambang potensial aksi sekitar minus 55 mV hingga plus 30 mV.
Repolarisasi dimulai setelah puncak potensial aksi, di mana saluran Na+ tertutup dan saluran K+ terbuka, menyebabkan ion K+ keluar dari sel. Ini mengembalikan muatan dalam neuron menjadi lebih negatif, kembali ke kondisi potensial istirahat sekitar minus 70 MV. Hiperpolarisasi terjadi ketika terlalu banyak ion K+ yang keluar dari sel, menyebabkan membran lebih negatif dari potensial istirahat sebelum kembali ke stabil. Baiklah, sekian materi tentang penjelasan sistem saraf dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.